Assalamualaikum. Oke, kita mau lanjutkan aplikasi sosmed kita ya. Jadi di sini untuk komentar masih ada seperti ini 10 gitu ya. Ini masih kita hardcode, jadi kita akan hitung komentarnya berdasarkan post yang kita punya gitu ya nanti. Oke, jadi di sini mungkin kita bikin ini dulu, nanti bikin fungsi-fungsi yang lainnya ya. Oke, kita masuk ke bagian dashboard ini, kita punya komen 10. Nah, ini harusnya itu kita gunakan comment count ya. Jadi kita coba untuk bikinnya itu kan gini harusnya ya. Bisa kita buat seperti ini. Post comments count. Jadi kayak gini ya ngitung comment count-nya. Kita coba refresh. Oke, sudah betul ya. Datanya akan sesuai untuk komentarnya. Jadi di sini ada 3, lainnya 0. Kita coba kasih komen tes komen. Oke. Sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke dashboard lagi. Di sini ada 1 ya. Jadi hitungannya sudah betul. Cuman di sini juga ada masalah sih. Nah, query-nya banyak ya. Jadi karena dia akan ngitung per postnya dan count-nya itu ya, jadi berdasarkan post ID-nya. Nanti kalau semakin banyak ya semakin ada banyak query yang dieksekusi. Itu namanya N+1 ya di sini problemnya. Oke, jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita masuk ke show post controller ini ya. Oke, kita masuk ke bukan di show post ya. Jadi di sini harusnya home page ya. Oke, kita kasih namanya apa ya controllernya? Oh, timeline controller ini ya. Oke, sekarang kita coba with comments. Oke, kalau kita buat seperti ini, kemudian di bagian view-nya tadi yang kita bikin dashboard ini, kita gunakan ini ya. Jadi kita langsung property comments karena kita sudah eager load tadi ya. Kita coba refresh dan di sini query-nya jadi 4 aja ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita eager load kemudian kita bisa count seperti ini, maka kita bisa dapetin query hanya 4 aja. Yang tadinya berapa? 12 ya. Itu sangat berkurang. Oke, mungkin seperti ini. Atau kita bisa juga buat seperti ini ya. Kita coba, saya akan coba dengan with count. Oke, kita coba dengan with count ya. Comments. Oke. Lalu di bagian dashboard ini, cara panggilnya bukan post ini, tapi comments count. Mungkin seperti ini ya. Kita coba dulu. Kita coba refresh. Oke, error. Mungkin kita coba ke timeline controller dan kita coba ini ya. Kita return hasilnya kayak gimana. Jadi kita biar tahulah hasilnya. Oke. Comments count. Oke, dia per post, berarti dia akan post comments count gitu ya. Jadi cara manggilnya tadi yang salah. Oke, kita komentarin lalu kita masuk ke dashboard lagi. Di sini tetap pakai post, cuman di sini ada property comments count ya untuk ngehitung komennya. Oke, kita coba refresh. Oke, sekarang query-nya tinggal 3 aja dan modelnya juga 12. Kalau pakai yang with tadi kan modelnya jadi 16 ya kalau nggak salah. Oke, mungkin kita coba undo dulu supaya tahu ya hasilnya tadi. Oke, ini pakai with count dan kalau nggak pakai with count atau pakai with aja seperti ini untuk eager load seperti ini, kita coba refresh. Dia query-nya 4 dan modelnya 16 seperti itu ya. Oke, kita balikin ke yang paling optimal ya. Jadi kita gunakan with count. Kemudian kita masuk ke dashboard ini dan untuk mengambilnya itu kita gunakan comments count. Oke, seperti ini aja. Kita refresh dan di sini kita dapetin query sebanyak 3, modelnya cuma 12. Oke, kita sudah selesai dengan hitungan komentar ini ya. Nah, berikutnya mungkin kita akan bikin function atau fungsi yang dimana kita bisa lakukan di sini untuk delete komentar, delete postingan gitu ya. Jadi kita gunakan sesuai usernya ya. Jadi kalau usernya yang punya komentar, dia bisa hapus. Kemudian kalau bukan yang punya komentar, yang nggak bisa hapus kecuali dia yang punya post ya. Karena postnya dikomentarin orang, ya dia juga punya hak untuk menghapus komentar yang ada di postingannya. Jadi
Ya namanya juga tuan rumah ya, tuan rumah bisa mengusir atau menghapus gitu. Cuman kalau ngedit nggak boleh gitu, nanti perbedaannya di sana nanti ya. Oke, kita coba bikin fungsi hapus dulu. Jadi untuk hapus komentar dulu aja ya, jadi untuk hapus post nanti lebih gampang. Oke, kita coba bikin dulu fungsi hapus komentar. Oke, karena di sini kontrolnya kita buatnya seperti ini. Kita buat lagi PHP artisan make controller, kemudian nama controllernya mungkin delete comment controller ya, min i. Oke, kita buatnya di dalam post ya, di dalam folder atau namespace post seperti ini. Oke, kita punya delete comment controller sekarang, dan di sini kita bisa lakukan fungsi untuk menghapus ya. Jadi di sini comment, kita buat post ya dulu, post. Jadi dia akan depend ke post ya. Post comment, kemudian di sini kita bisa post comment delete ya. Seperti ini aja fungsinya. Kemudian return redirect back. Oke, kemudian kita gunakan with success saja ya. Session flash sukses. Kemudian di sini kita kasih comment deleted. Jadi ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah bikin route-nya ya. Oke, kita masuk ke web. Kita buat seperti ini. Ini sama, jadi kita nggak perlu apapun. Sorry, perlu sih ya. Kita tambahin satu parameter lagi, yaitu comment seperti ini. Lalu di sini metodenya adalah delete. Post comment store kita ubah post comment destroy ya, kalau ngikutin konvensinya si Laravel. Oke, kita buat delete comment controller seperti ini. Sudah selesai. Oke, jadi kita akan bikin di sini delete-nya. Entah, gampang lah ya. Kita untuk tampilan saya nggak terlalu concern ya. Jadi maksudnya saya akan bikin aja deh kayak apanya, tampilannya seadanya aja. Cuman ya silakan kalau mau diperbaiki ya. Jadi di sini saya akan hapus atau kasih fungsi hapusnya di mungkin setelah H2 ini ya. Oke, mungkin kita buat di sini. Oke. Kita buat span lagi. Span kelasnya mungkin kita buat text right mungkin ya kalau bisa. Oke, kemudian di sini kita buat route destroy, post comment destroy, lalu di sini kita passing post. Oh sorry, kita loopingnya data comment ya, jadi comment post, dan di sini kita passing komennya itu sendiri. Oke, kita coba refresh. Oke, missing parameter comment. Oke, kita buat array seperti ini ya. Kita coba refresh. Oke, sudah betul ya. Cuman di sini comment username-nya kok jadi berubah. Oke, comment username. Ups, ini ya kurungnya. Sorry. Dan di sini kita masih pakai span ya. Jadi yang betul kan harusnya delete gitu ya. Jadi delete. Kita buat sebuah form action, metodenya post. Sorry, ini destroy. Oke, kemudian di sini kita buatnya adalah satu button ya, di mana dia akan untuk hapus. Jadi di sini saya nggak pakai alert, nggak pakai apapun biar cepet ya. Oke, input submit ya. Jadi kita buat seperti ini, delete. Kemudian kelasnya button error. Oke, kita coba ya, kita refresh. Ups, oh ya, yeah. Kita lupa kasih parameternya. Comment, post, dan comment. Oke, kita sudah kasih.
Oke, kita delete. Kok nggak berubah? Oke, kita coba jalanin npx mix watch ya. Jadi supaya kalau ada perubahan mungkin ada langsung update. Oh, ada error nih. Oh, nggak, warning aja ya. Webpack compile with warning. Oke, kita coba refresh. Oke, kita punya seperti ini. Mungkin teksnya white ya. Oke, ini nggak tahu ya kenapa ada warning. Child compilation use. Kita biarin dulu ya. Yang penting ini jalan. Oke, kita delete. To the get method is not support. Oke, kita tambahkan dia metodenya metode delete. Lalu di sini jangan lupa metodenya adalah dasarnya adalah post yang dimanipulasi ya. Kita coba refresh. Kita delete test komennya. Oke, komen deleted. Jadi sudah kosong. Cuman kan di sini saya juga bisa menghapus komennya Ihsan ya. Saya delete. Nah, kok bisa? Oh, tapi ini emang Amirul ya. Jadi Amirul bisa hapus komentarnya si Ihsan. Oke, mungkin nanti kita akan butuh satu user lagi ya untuk bikin supaya dia nggak bisa hapus. Tes komentar saya tambahkan dulu, kemudian oke, sekarang saya akan bikin satu user baru. Saya kasih nama Kucil ya. Kalau yang ada yang belum tahu, Kucil itu nama kucing. Kucil kawancoding.com, kemudian passwordnya ya sama aja ya. Oke, ini sudah selesai. Selesai daftarnya maksudnya ya. Tes Kucil komen ya. Jadi seperti ini. Nah, harusnya untuk si Amirul atau Amirul nggak bisa ya. Cuman nanti Ihsan bisa hapus karena dia yang punya postingan. Oke. Mungkin fungsinya saya akan komentarin dulu supaya dia itu nggak ngehapus datanya. Jadi nggak perlu bikin lagi ya. Jadi kalau di sini muncul comment deleted berarti berhasil. Comment deleted berarti berhasil gitu ya. Jadi ini harusnya nggak berhasil. Di sini si Kucil harusnya nggak boleh menghapus punyanya si Amirul. Oke, jadi mungkin kita bisa bikinnya itu dengan seperti ini. If seperti ini ya. Comment user ID sama dengan out ID bisa seperti ini ya. Jadi ini bisa seperti ini, atau comment post user ID sama dengan out ID seperti ini. Ini kita bisa kasih ke sini ya. Jadi kita kasih kita cut lalu kita kasih ke sini. Kalau sukses dia akan ada comment deleted ini. Kalau kita refresh di sini, saya klik komentarnya Kucil, berhasil comment deleted. Kalau komentarnya Amirul harusnya gagal ya. Oke, dia gagal di sini. Mungkin di sini kita kasih ya abort 403. Bener 403 nggak sih? Kita refresh ya. 403. Nah, forbidden ya. Oke. Terus di sini sukses ya karena dia punya komentarnya sendiri. Nah, mungkin saya akan buka satu tab baru, Firefox new private window. Di sini saya buat masuk untuk Ihsan ya. Jadi di sini Ihsan @kawancoding.com 123456778. Oke, kita lihat di sini fungsi komentar ini atau hapus komentar. Kalau Ihsan ya harusnya bisa semuanya ya. Komentar yang ada di postnya ini bisa terhapus. Dia bisa hapus punyanya Amirul, dia bisa hapus punyanya si Kucil. Oke, untuk memastikan ya, sekarang saya coba dengan Amirul nih. Amirul @kawancoding.com 123456778. Oke, saya masuk ke sini, postnya Ihsan, saya delete. Oke, komentar saya bisa. Kalau komentarnya Kucil, forbidden gitu ya. Jadi kalau yang punya post ini bisa hapus semuanya. Kalau yang nggak punya post, yang cuma punya komentar ya, dia akan bisa hapus komentarnya sendiri aja. Jadi logikanya seperti ini aja ya. Jadi semudah ini. Kita bisa gunakan if bla 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 ini
dan seterusnya. Cuman di sini saya akan mau ngenalin dengan Polisi. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi dia fiturnya Polisi. Oke, jadi di sini kita akan bikin satu Polisi baru, PHP Artisan make. Nah, ini fix-nya nggak jalan, nggak ada autocomplete-nya jadinya. Make Polisi, jadi Polisi. Kemudian di sini mungkin kita buatnya comment Polisi. Oke, seperti ini. Nah, di sini atau di saat Laravel berapa itu lupa versinya, entah berapa titik berapa itu ya. Jadi dia sudah auto discover, jadi kita nggak perlu daftarin di out service provider seperti ini. Jadi biasanya kan kita registerin nih modelnya apa, misalnya tadi apa comment, kemudian di sini comment Polisi. Jadi kalau dia sesuai konvensinya, kalau di sini comment dan di sini comment Polisi dan sesuai untuk huruf besar kecilnya, dia akan otomatis auto discover ya. Jadi namanya apa itu ya? Polisi auto discover kalau nggak salah ya. Itulah pokoknya. Ya tahu lah ya maksudnya, gitu loh pokoknya. Jadi kita nggak perlu ngedaftarin ke sini polisinya, jadi dia akan auto discover. Lalu bagaimana cara bikinnya? Jadi cara bikinnya adalah di sini, karena kita sudah punya logic ini untuk ngecek, kita tinggal pindah aja ke Polisi ini. Nah, di sini oke. Comment Polisi, oke. Saya hapus dulu ya. Jadi mungkin bisa kita gunakan flag model ya. Flag model, delete. Kita coba dengan flag model. Oh, flagnya main model, comment ya. Kita coba seperti ini. Bisa nggak ya? Polisi, comment Polisi. Oh, iya, ini bisa user dan comment. Oke, jadi dia otomatis di use ya untuk comment. Jadi bisa gunakan flag min comment ini untuk modelnya. Jadi bisa kita gunakan. Sekarang saya akan bikin di bagian delete ya. Jadi di delete ini, tadi kan kita punya tuh if comment user ID sama dengan user ID atau comment post user ID oke, sama dengan user ID. Jadi kalau di sini user ID-nya itu otomatis dia yang sedang login ya. Jadi kita nggak pakai helper out dan seterusnya tadi. Oke, di sini kita bisa return true seperti ini aja. Nah, untuk mempersingkat tentunya kita bisa aja langsung seperti ini ya, return. Jadi kita nggak pakai if. Jadi ini lebih mudah. Jadi intinya kalau di Polisi itu kita return true atau false saja ya. Jadi ini akan sama hasilnya. Lalu penggunaannya di controller itu seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa gunakan this authorize. Kemudian di sini ability-nya adalah delete ya, delete. Tadi namanya apa? Oke, delete betul. Oke, sudah betul. Dan sekarang kita coba komentarin yang sisa-sisanya ini. Kita coba refresh. Oke, di sini saya sebagai Amirul ya. Kalau saya klik di sini untuk delete-nya, this action is unauthorized. Ya, kenapa nih unauthorized? Oke, kita coba parameter keduanya. This action is disauthorized. Ability-nya delete. Ini kan komen ya. Oke. Argumen, ability-nya delete. Oke, disauthorized. This action is unauthorized. Oke, kenapa nggak bisa ya? Sekarang coba saya daftarin dulu deh ini ya. Oke, di sini modelnya adalah comment. Dan di sini comment Polisi. Oke, sekarang kita coba seperti ini. Ability delete. Oke, kita coba refresh. Unauthorized. Jadi ini Amirul sendiri pun unauthorized ya, nilainya salah.
This section is unauthorized. Kita masuk comment policy. Oke. Comment user ID sama dengan user ID. Oke, saya coba di sini saya di dulu ya, di. Ini saya coba refresh. Oke, this section is unauthorized. Menarik, ini salah ya. Comment user ID. Oke, kita coba untuk cari dulu comment controller, comment policy ini. Harusnya ini sudah betul ya, comment post user ID. Oke, this authorized-nya di sini harusnya di controller mungkin ya. Ability di sini modelnya mungkin ya. Kita coba pasang seperti ini ya. Oke, kita coba. Oke, betul ya. Di sini harusnya dipasang modelnya. Nah, di sini this section is unauthorized. Jadi kalau dia bukan modelnya atau bukan komentar si Amirul, dia nggak bisa hapus. Kalau dia komentarnya Amirul, maka dia akan bisa menghapus ini ya. Tanda putih ini tandanya sukses. Oke, atau kita udah nggak pakai ini, kita cut aja di sini, kita taruh di bawah. Oke, di sini. Kacau nih, kacau. Oke, kacau ini kita hapus dulu. Oke, kita format. Dan kita bisa buat seperti ini aja jadinya. Oke, kita nggak pakai abort lagi. Kalau sudah, kita return redirect seperti ini. Nah, ini lebih singkat ya. Mungkin agak susah dipahami mungkin ya. Atau enggak lah ya. Jadi fungsinya intinya di sini delete adalah fungsi yang ada di comment policy. Di sini, kemudian yang ada di sini, di sini adalah modelnya ya. Jadi model apa yang mau dipasing. Jadi emang harus didefinisikan model yang harus atau yang pakai pakai policy tadi ya. Kita coba tanpa ini, apakah bisa? Tentunya saya akan ini komentarin dulu supaya nggak terhapus beneran datanya ya. Kita coba refresh, kita delete bisa kalau punyanya Amirul. Kalau punyanya Kucil gimana? Dia unauthorized. Oke, jadi 403 unauthorized. Seperti itu ya. Oke, sudah mantap untuk polisanya. Sekarang kita coba aktifin dan di sini saya refresh. Saya coba lagi di Kucil. Nggak bisa. Dan di sini saya coba Amirul dan sukses, komentarnya Amirul sudah terhapus. Jadi seperti itu untuk penggunaan polisai. Kemudian untuk update ya bisa difungsikan sendiri ya. Jadi update mungkin hanya untuk usernya aja sendiri. Jadi bisa dibuatlah sendiri kalau mau ngupdate komentar ya. Oke. Bisa dipelajari sendiri untuk menambahkan update atau delete post ya. Jadi ya seperti itu aja sebenarnya fungsinya. Dia hanya nge-wrap beberapa fungsionalitas ya. Jadi ada force delete dan lain-lainnya. Ini kita kasih policy kayak gimana gitu ya. Jadi biar usernya itu nggak ngawur. Atau kita aplikasinya itu lebih aman ya. Jadi nggak semua user bisa menghapus data user lain. Oke, seperti itu. Sekarang kita mau lanjut apa nih ya? Oke, sesuai yang sudah kita bahas di video sebelumnya, mungkin kita akan bikin sebuah notification ya. Jadi ini saya sendiri juga udah lama nggak pakai fitur ini di Laravel karena udah jarang develop dengan fitur notification ini. Atau yang terakhir sih pakai bikin sendiri gitu ya. Jadi mungkin emang kita akan coba refresh juga di sini atau di bagian ini ya. Jadi skenarionya nanti kalau ada yang komentar si yang punya post ini dapat notification gitu ya. Oke, sekarang ya saatnya baca dokumentasi ya. Nah, di sini dokumentasi kemudian masuk ke notification. Jadi di sini saya juga belajar lagi. Notification, introduction-nya seperti ini, make notification, trade-nya notifiable. Jadi di user atau di model user ada yang namanya user model. Notifiable sudah digunakan trade-nya. Jadi kita sudah bisa gunain sebenarnya ya. Nah, untuk bikin notification di sini ada artisan juga, make notification invoice paid. Saya buat notification dulu. PHP artisan make notification post commented ya. Kita buat seperti ini, post commented
atau dikasih post commented notification dan lain-lainnya. Oke, seperti ini aja dulu. Using notifiable trait ya. Jadi di sini user notify invoice paid invoice seperti ini ya. Ya, berarti kita harus setting setting notification ya. Notification itu kalau nggak salah punya tabel. Notification table ya. Table komponen. Bukan ya. Jadi bukan seperti itu. Notification database notification. Jadi kita gunakan database notification ini ya. Jadi di sini PHP Artisan notification table kita buat seperti ini. Successfully PHP Artisan migrate. Jadi kita gunakan database notification ya untuk bagian ini. Kita punya fungsi toArray, kemudian di sini ada invoice ID, amount dan lain-lainnya. Ini datanya akan disimpan sebagai JSON kalau nggak salah ya. Kita sudah punya ini, kita sudah juga punya post commented. Nah, post commented ini kita sudah punya juga via notifiable toArray. Nah, toArray ini yang perlu kita buat ya. Sekarang kita coba untuk kirim sebuah notification pada show post controller. Store post ya, store comment controller. Nah, di sini kita bisa kirim notification-nya. Jadi kalau sudah berhasil post comment create, dan di sini kita akan tambahkan komentar ya. Saya punya post, saya punya user, kemudian di sini notification. Jadi saya juga lupa untuk kirim send notification-nya. Sending notification. Generating using thread, using notification facades. Kita bisa send seperti ini. Tapi kita bisa gunakan user notify seperti ini ya. Kita gunakan user notify aja. Nggak ada. Kalau gini bisa nggak? Notify. Nggak bisa ya. Di post user notify. Harusnya nggak bisa seperti ini. Harusnya tapi bisa. Kita coba ya. Harusnya sih pakai function atau pakai metode di sini ya. Kita coba dulu deh. New post commented. Nah, di sini kita passing objeknya adalah post ya. Kita coba. Sekarang saya komentarin test comment with notification post. Salah nih, error. Kita di sini ngaktifinnya email juga. Ini kita gunakan database ya. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, test comment with notification 2 kali nih jadinya. Kita masuk ke table plus dan kita coba lihat sosmed table notification. Nah, kita punya notification nih. Nah, di sini saya lebarin supaya kelihatan datanya. Nah, datanya itu ini tipenya notification-nya dari post commented, kemudian notifiable ID-nya ini adalah ID usernya. Terus datanya ini kok kosong ya? Ya, datanya emang kosong sih. Nah, itu yang perlu kita passing ya, atau kita isi. Kita coba dulu. Jadi harusnya itu seperti apa ya untuk bikin notification-nya toArray. Kalau di sini sih dia akan kirim langsung ya datanya. Database notification. Nah, ini ya, ini bisa kita atur notification-nya. Jadi misal di sini ada ID atau apapun lah ya, post ID misalnya. Ini sih tergantung kita sih maunya kayak gimana strukturnya ya untuk notifikasinya. Jadi misalnya di sini ada post ID, ya kita gunakan post ID ya, karena ini sebuah objek misalnya. Notifiable ID, mungkin ini ya, bukan ya. Notifiable harusnya user ID deh. Kita coba cek lagi di dokumentasinya. This invoice ID. This invoice. Berarti kita harus terima di sini public post, dan di construct-nya ini kita
this post sama dengan post ya. Jadi postnya kan kita terima tuh tadi ya dari controller yang kita passing. Nah, di sini kita bisa gunakan post ID. Post ID, sorry ya, harus pakai this post ID. Kemudian di sini user ID, this user ID. Nah, mungkin komen, kita perlu komen ya. Kita punya komen dan di sini kita punya this post comment gitu kan. Jadi nanti dia punya objek postnya berapa, ID-nya, user ID-nya berapa, yang punya body-nya, body atau konten ya kita bikinnya. Kita cek dulu ya, post body. Oke, post body kita gunakan this post body. Oke, data-data yang perlu kita tampilkan mungkin ini aja ya untuk postnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi mungkin nanti body dari postnya, kemudian komentarnya apa sih isinya gitu kan. Ini yang penting. Oke, sekarang kita coba refresh. Refresh dan kirim komentar lagi ya maksudnya. Oke, kirim komentar lagi. Jadi harusnya di sini kita punya data notification-nya ya jadinya. App notification post commented user undefined property. Ada lagi ini error. Sorry, this post. Astaga. Oke. Datanya udah masuk komentarnya ya. Tes komentar with notif. Kita post dan di sini harusnya sukses ya untuk notification-nya. Ada 2 dan sekarang kok masih kosong datanya. Oh, ini ya data yang terbaru, sorry. Datanya terbaru ada post ID 9, user ID 2, post body, this post. Oke. Komennya kosong ya. Oke, komennya kosong. Karena yang kita dapetin itu adalah si postnya aja ya. Jadi yang kita kirim hanya postnya dan si komentar itu baru kita kirim gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Sorry ya, salah lagi nih saya. Post comments, harusnya post comments last. Harusnya sih kita coba cek ya store comment controller ini. Oke, kita punya post comments create ini. Oke, mungkin kita perlu data komen. Jadi yang kita passing mungkin komen ya. Jadi kita buat seperti ini, komen, dan di sini kita passing komen. Oke, baik, kita masuk ke post commented ini, kita ubah lagi. Jadi di sini bukan post tapi komen. Oke, kita betulkan. Komen. Oke, this post ini kita ubah. Post ID seperti ini ya. Jadi kita bisa dapetin post ID dari komen. Karena kalau dari post ke komen tadi kan si komennya baru terbuat, jadi dia nggak muncul. Post user ID. Oke, di sini kita bisa buat post user ID, bodinya di sini post body ya. Jadi di sini kita buat terang aja, jelas gitu ya. Comment post. Oke, seperti ini, dan di sini this comment. Oke, harusnya ini sudah oke ya kalau kita lihat. Oke, kita refresh lagi, tes lagi komennya. Kita post, berhasil, dan kita lihat notification-nya. Jadi notification-nya oke, komennya masih 0 nih ya. Oh, bukan ini ya. Jadi nggak urut nih komentarnya emang ya. Jadi ID-nya emang nggak urut. Mungkin nanti dia ngurutinnya pakai created at ini ya. Jadi ini nggak urut. Nah, jadi yang kita punya itu yang ini ya. Jadi harusnya kalau created at-nya kita sort. Oke, ini yang terbaru. Nah, ini ada datanya ya. Jadi post ID 9, post user ID 2, post body-nya ini, komennya ini ya. Jadi komennya kita punya ini.
mana ini ya, jadi di komen ada body, tes lagi dan seterusnya. Ini datanya si komentar. Lalu bagaimana cara menampilkan komentarnya? Mungkin akan kita tampilkan atau kita bahas di video berikutnya ya. Jadi di sini saya akan coba bikin satu tab baru, bukan tab ya, nanti navigasi di sini, atau ya terserah lah nanti kita bikin di mana ya. Jadi di sini akan menampilkan notification, entah nanti pakai icon atau apapun. Kemudian kita juga kasih countingnya atau count notificationnya. Oke, jadi untuk di navbar itu kita pakai yang mana ya? Komponen? Oke, navlink app. Oke, di layout ya harusnya ya. Untuk itu di app ada header, ada slot. Guess dashboard. Oke, kita coba dicek di dashboard. Header kita sudah punya headernya. Oke, lalu kita nggak punya apapun. Oke, di app.build kita coba cek lagi. Oke, header sudah. Oke, ini ada layouts navigation ini ya yang perlu kita buka. Ada navlink ke dashboard dan lain-lainnya. Ada xslot dropdown di sini, konten. Xslot name content. Route logout. Nah, settings dropdown. Div class flex. Hidden dashboard. Navigation link ini ya. Oke. Settings drop down. Ini dashboard linknya. Logo ini ya, dashboard. Oke, mungkin di sini saya bisa buat di mana ya? Mungkin ini ya, navlink ke sini ya, saya buat di sini aja. Oke, mungkin route-nya kita kosongin dulu. Active route is notification nanti ya ini ya. Kita buat dulu di sini navlinknya notification. Kita coba refresh. Kita punya notification seperti ini. Oke, mungkin di sini kita tambahkan MR6. Tapi ini gede sih, bukan pakai SM harusnya. Oke, di sini kita gunakan MR6 juga ya, MR6 margin right-nya 6. Kok nggak jalan margin right-nya? Settings drop down. Menarik juga nih. Kenapa nggak jalan? Oke, gampangnya saya akan taruh di sini aja deh ya. Saya taruh di sini aja ya setelah dashboard. Jadi untuk tampilan silakan disesuaikan ya. Oke, kita refresh. Oke, oops. Oh, kok nggak mau? Kacau. Bentar. Kok jadi kacau ya? Ngawur nih, ngawur. Kacau semuanya. Oh iya, di sini saya yang salah mungkin ya. Mungkin kita perlu ini. Mungkin ya, kita coba refresh. Dashboard, oke, sama aja sini. SpaceX, bukan space, mungkin kita coba tambahin MR6. Nah ini mau, oke, nggak jadi dikasih sana ya. Di sini ada notification. Lalu di sini ada count-nya ya. Kita buat 0 dulu. Nah, nanti count-nya ini kita cari berdasarkan dia yang belum dibaca. Jadi yang belum dibaca ada berapa. Jadi statusnya kan kalau di sini dari notification itu ada statusnya tuh. Read at ya. Kalau sudah di-read itu berarti sudah di-read atau udah dibaca. Kalau masih 0 berarti unread ya. Jadi kita masuk ke bukan table plus, harusnya Firefox. Kita baca dokumentasi. Count. Mana nih count-nya? Kita masuk ke atas ya. Counting notification. Show custom channel. Oke, nggak ada nih.
counting. Oke, nggak ada count ya. Harusnya ada sih. Bentar. Unread. Oke, nah ini nih. Unread notification. Oh, ini nampilin datanya ya. Accessing the notification, user notifications ini ya. Oke, kita punya seperti ini. Oke, kalau unread notification kita bisa pakai metode unread notification. Jadi di sini, mana tadi? Di sini saya bisa gunakan seperti ini ya. Kalau di sini kan masih 0 nih. Nah, 0. Sekarang ini Amirul. Oke, kita coba. Oke, saya buat seperti ini. Kita gunakan out. Oke, mungkin pakai helper aja ya, lebih ringkas ya. Out user unread notifications. Kita gunain count. Jadi kita count unread notification-nya ya. Kita coba refresh. Oke, Amirul 0. Oke, ini punyanya Ihsan. Mungkin saya akan masuk ke punyanya Ihsan ya. Kita coba login sebagai Ihsan. Ihsan at kawancoding.com 123456778. Oke, Ihsan punya 3 notification ya. Ini yang tadi karena dia masuknya ke Ihsan semua. Ini usernya, notifiable ID-nya ini ya. Notifiable ID-nya adalah user. Ya, usernya berarti Ihsan tadi ya dengan ID 2. Sekarang saya coba komentarin postingannya si Amirul ya. Tes notification Amirul. Post. Oke, notification nggak nambah ya punyanya si Ihsan. Tapi di sini Amirul kalau kita refresh, nah ada satu notification yang unread. Oke, kita coba cek di sini. Oke, notification ini nggak urut ya. Oke, di sini paling atas Amirul punya notification. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang videonya dan bisa lanjut dengan part-part berikutnya, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Jadi kita tadi udah belajar tentang satu ya optimasi ngitung query ini with count. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang authorization dengan policy ya. Jadi kalau di sini user yang nggak bisa delete ya nggak bisa gitu ya. Maksudnya dengan policy yang sudah kita tentukan di command policy tadi. Kalau mau bikin yang seterusnya ya silakan. Nah, kemudian di sini untuk notification kita juga udah belajar bagaimana cara mengirim notification dan menghitung notification. Mungkin berikutnya kita akan bikin fungsi untuk menampilkan list notification yang belum dibaca. Kemudian bagaimana kalau notification itu dibuka dan dibaca, kita update statusnya menjadi read gitu ya. Jadi supaya notification-nya itu hilang gitu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan untuk bikin fungsi-fungsi tersebut. Jadi mungkin di sini sampai ya segini aja dulu. Dan mungkin di sini delete-nya biar nggak muncul untuk user yang nggak bisa komentarin. Mungkin kita coba gunakan bleed directive untuk menghandle hal tersebut. Jadi kita masuk ke dashboard ya. Jadi ini nggak jadi tertutup atau nggak jadi di closing dulu nih. Jadi kita tambahin ini dulu ya. Untuk memastikan supaya tombol delete itu nggak muncul. Jadi kalau orang yang nggak bisa delete ya harusnya nggak muncul ini lah ya. Muncul tapi kok nggak bisa di-delete kan aneh gitu ya. Nah di sini ada actionnya itu bukan di dashboard ya, di show post ini. Ini form action delete ini ya. Oke, di sini kita bisa gunakan add can ya. Can apa yang dipasing? Delete kalau nggak salah gini, comment. Oke, kita coba ya. Kita coba refresh. Oke, sudah betul ya sekarang. Jadi kalau dia nggak bisa hapus komentarnya kucil, dia nggak muncul buttonnya. Kalau dia bisa menghapus komen, ya dia bisa menghapus seperti ini. Oke, jadi sudah oke ya. Jadi di tampilan juga nggak muncul, fungsinya juga sudah dihalangi ya. Jadi di backend-nya atau di bagian servernya juga sudah dicek di comment policy ini. Jadi kalau dia nggak memenuhi kriteria ini, dia nggak akan bisa. Kayaknya ini bisa kita ringkas seperti ini ya. Bisa nggak ya? Kita coba refresh seperti ini. Oh, gagal. Kita balikin aja deh. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kita coba refresh. Dan ini sudah berhasil. Oke, kita akan lanjutkan untuk bahas menampilkan list notification, membaca notification, dan
lain-lainnya lah ya. Entah apalagi nanti yang kita bahas. Oke, segini aja untuk video bagian kedua untuk bikin sosmed dengan Laravel. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.